Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sesungguhnya, jalan keselamatan dan kesuksesan adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salafus salih. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi jalan Rasul, yang menentang jalan Rasul setelah jelas baginya hidayah, lalu dia malah mengikuti selain jalan para sahabat ridwanullahi alaihim, maka kami akan palingkan dia kepada apa yang ia ingin berpaling kepadanya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Maka menyelisihi jalannya para sahabat, menyelisihi jalannya para salafus salih, orang-orang terdahulu, orang-orang terbaik, itu adalah sebab yang mendatangkan azab yang dahsyat. Dan ketahuilah, ciri terbesar al-firqah an-najiyah, kelompok yang akan selamat, ciri terbesar Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah adalah mereka selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salafus salih. Oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang selamat. Diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah." Sesungguhnya Islam ini akan terbagi menjadi 73 kelompok. 72 kelompok akan masuk ke dalam neraka jahanam, dan hanya satu kelompok yang akan masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Mereka adalah al-jamaah, yang bersatu, berkumpul di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Begitu pula diriwayatkan oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik." Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang bersinar, yang tinggi, yang mulia, yang nampak di atas kebenaran, tidak memudarati mereka orang-orang yang menghinakan mereka. Artinya satu kelompok ini tetap teguh walaupun banyak yang menghinakan, sampai datang keputusan Allah Azza wa Jal dalam keadaan satu kelompok ini tetap teguh di atas al-haq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan kita akan membahas beberapa alamat-alamat ciri-ciri al-firqah an-najiyah, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah. Yang pertama adalah mereka menaruh perhatian besar terhadap ilmu tauhid, memprioritaskan ilmu tauhid, mementingkan ilmu tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jal dengan segala jenis ibadah. Maka tidak ada doa, tidak ada nazar, tidak ada sesembelihan, tidak ada meminta pertolongan kecuali dari Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah mewajibkan bagi kalian untuk tidak menyembah kecuali Dia, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini alamat yang pertama, ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah mereka menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jal dan sifat-sifatnya sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Seperti sifat ridha, kita tetapkan untuk Allah karena ada dalilnya. Seperti sifat cinta, kita tetapkan untuk Allah Azza wa Jal. Allah mencintai dan Allah dicintai karena ada dalilnya. Seperti sifat marah, al-ghadab. Seperti sifat as-sama', mendengar. Seperti sifat al-basar, melihat. Seperti sifat al-yadain, kedua tangan. Kita tetapkan untuk Allah Azza wa Jal karena itu tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha." Allah Azza wa Jal itu memiliki nama-nama yang indah,
nama-nama yang baik, maka berdoalah, beribadalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Allah juga berfirman di surat Al-Maidah ayat 64, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Tangan Allah Azza wa Jalla itu terbentang, dia berinfak sebagaimana yang dia kehendaki. Dan ketahuilah, tidak mengharuskan tatkala kita menetapkan tangan untuk Allah Azza wa Jalla itu serupa dengan tangan makhluknya. Allah memiliki tangan sesuai dengan keagungannya, dan makhluk pun memiliki tangan namun sesuai dengan kekurangannya. Maka tangan Allah dengan tangan makhluk-makhluknya itu hanya sama dari penamaan saja. Adapun hakikatnya, kebesarannya, kesempurnaannya itu tentu berbeda. Tangan Allah Azza wa Jalla itu menduduki puncak kesempurnaan, adapun tangan makhluk berbeda, dipenuhi dengan kekurangan, dipenuhi dengan aib. Sebagaimana kita menetapkan Allah Azza wa Jalla memiliki zat, tidak mengharuskan, tidak melazimkan, tidak berkonsekuensi kita menyamakan zat Allah dengan zat makhluknya. Kita tetapkan untuk Allah zat yang sesuai dengan keagungannya, kesempurnaannya, kemuliaannya. Dan kita juga menetapkan zat untuk makhluk sesuai dengan kekurangan-kekurangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah tabaraka wa taala. Allah adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Firqah An-Najiyah yang ketiga adalah mereka menetapkan ketinggian Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya. Allah Azza wa Jalla berada di atas seluruh makhluk, beristiwa di atas arsy, sebagaimana difirmankan di surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah tabaraka wa taala yang maha pengasih, itu beristiwa di atas arsy. Allah juga berfirman di surat An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Maka dari sini kita mengetahui kelirunya perkataan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu berada di mana-mana, berada di seluruh tempat. Ini adalah perkataan yang keliru. Yang benar adalah Allah Azza wa Jalla itu berada di atas seluruh makhluknya. Zat Allah Azza wa Jalla itu berada di atas seluruh makhluknya. Adapun ilmu Allah, pengetahuan Allah, penglihatan Allah itu berada di seluruh tempat. Allah mengetahui seluruh tempat, seluruh makhluknya. Allah melihat seluruh tempat dan melihat seluruh makhluknya. Adapun zat Allah Azza wa Jalla tetap berada di atas arsy, berada di atas seluruh makhluknya, beristiwa di atas arsy. Allah tidak ada di mana-mana, sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian orang-orang jahil. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Firqah An-Najiyah yang keempat adalah mencela dan menghinakan kebid'ahan. Mencela, membuat hal-hal baru di dalam agama. Setiap ibadah yang Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah melakukan, maka itu adalah bid'ah yang bisa membuat Allah Azza wa Jalla murka. Maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya bid'ah itu bukanlah hal yang diridhoi oleh Allah. Malah bid'ah adalah hal yang membuat Allah Azza wa Jalla murka. Karena tatkala seseorang membuat hal-hal baru di dalam agama yang tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, tidak pula di dalam As-Sunnah, maka secara tidak langsung dia meyakini bahwasanya agama Islam ini masih kurang, masih cacat. Maka itulah yang membuat Allah Azza wa Jalla murka. Semua kebid'ahan itu dhalalah, sesat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan itu sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ciri yang kelima mengenai ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Firqah An-Najiyah adalah mereka sangat bersemangat untuk merealisasikan persatuan dan sangat mencela, menjauhi yang namanya perpecahan. Karena apabila manusia bersatu di atas al-haq, Allah Azza wa Jalla akan ridho. Dikarenakan bersatu di atas al-haq akan menumbuhkan kekuatan bagi kaum muslimin. Dikarenakan bersatu di atas al-haq akan menumbuhkan kemuliaan bagi kaum muslimin.
ketinggian, keluhuran, dan kemenangan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan Islam, dengan sunnah. Seluruhnya bersatulah di atas al-haq, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan termasuk dari persatuan di atas al-haq adalah kita mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah. Kita mendengar dan taat akan segala perintahnya, akan segala kebijakannya selama itu bukan maksiat. Sebagaimana telah banyak datang dalil akan hal itu, kita dituntut untuk bersatu pada pemerintah yang satu, pemerintah yang sah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemerintah-pemerintah kalian, pemimpin-pemimpin kalian, presiden-presiden di antara kalian. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaihi, fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famat illa mata maitatan jahiliyatan." Barang siapa yang melihat dari pemerintahnya, dari presidennya, sesuatu yang dia benci, maka hendaknya bersabar, bukan mendoakan keburukan, bukan mencela-celanya di sosial media, akan tetapi disuruh bersabar oleh Nabi SAW. Karena barang siapa yang memecah belah persatuan, barang siapa yang menghindar dari jalan persatuan, barang siapa yang menjauhkan diri dari barisan persatuan di atas pemerintah yang satu, walau barang sejengkal, tidaklah dia mati kecuali mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Nabi SAW mengabarkan di sini orang yang keluar tidak mau mentaati dan mendengar pemerintah yang sah. Dia tidak mau bersabar atas kebijakan-kebijakan pemerintah, malah mendoakan keburukan kepada pemerintah. Apabila dia mati, maka mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan datang hadis dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Ala ma aqamu fikumus salah, la ma aqamu fikumus salah, ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrahu ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'ah." Selama pemerintah kalian masih mengizinkan kalian untuk mendirikan salat, selama pemerintah kalian masih mendirikan salat di negeri tersebut, maka tetaplah bersabar. Jangan memberontak, jangan keluar dari pemerintahan. Apabila ada dari kalangan kalian yang telah sah diangkat sebagai pemimpin, sebagai presiden, lalu kalian melihat pemerintah tersebut melakukan kemaksiatan atau melakukan kebijakan yang mengarah kepada kemaksiatan, maka bencilah perbuatan maksiatnya. Namun jangan sekali-kali dia memberontak kepada pemerintah tersebut. Jangan sekali-kali dia mencabut baiat ketaatan kepada pemerintah tersebut dari lehernya. Tetap dengar dan taat kepada pemerintah. Tetaplah jadi rakyat yang hormat, yang mendengar dan taat kepada pemerintah yang telah sah tersebut. Jangan sekali-kali memberontak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar berontak kepada pemerintah yang sah, dikarenakan itu adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, bisa menyebabkan kekacauan di dalam negeri, sehingga hilanglah rasa keamanan di dalam negeri. Dan memberontak kepada pemerintah itu bisa melemahkan agama, bisa melemahkan barisan kaum muslimin, sebagaimana yang kita lihat di negeri-negeri kaum muslimin yang sekarang hancur. Itu disebabkan mereka memberontak kepada pemerintah. Dan apa yang didapat? Kehancuran, kelemahan kaum muslimin, tertindasnya kaum muslimin, dikarenakan mereka melakukan demo, memberontak kepada pemerintah, revolusi-revolusi dan seterusnya, yang menyeret kaum muslimin kepada pertumpahan darah, hancurnya negeri,
hilangnya rasa keamanan, lemahnya kaum muslimin, porak-porandanya barisan Islam, membuat anak-anak kecil menjadi yatim, membuat para wanita menjadi janda, hilangnya jiwa-jiwa, rusaknya kehormatan-kehormatan wanita, jalan-jalan menjadi hancur, bangunan-bangunan rubuh, dan seterusnya. Banyak kerusakan yang ditimbulkan dari demo dan juga memberontak kepada pemerintah. Tidak mau lagi taat dan dengar, mencela-cela pemerintah. Itulah akar awal yang menyebabkan terjadinya demo dan hancurnya negeri. Mencela-cela pemerintah. Karena mencela-cela pemerintah atas kebijakan yang tidak selaras dengan hati rakyat, itu bukan jalan Nabi SAW. Jalan Nabi SAW yang beliau perintahkan kepada manusia untuk menempuhnya adalah bersabar, mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Dan ketahuilah, cara baru kaum Khawarij di dalam menghancurkan suatu negeri adalah menyebarkan kekeliruan-kekeliruan para pemerintah, mencela-cela pemerintah, merusak personal para pemerintah di hati para rakyat. Karena yang wajib bagi kaum muslimin dan bagi seluruh manusia adalah menutupi aib-aib pemerintah agar para rakyat tidak timbul rasa kebencian kepada pemerintah. Yang mana apabila rakyat sudah benci kepada pemerintah, itu akan menyebabkan pemberontakan, yang itu akan merusak keamanan suatu negeri. Bahkan yang wajib bagi rakyat adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan para pemerintah yang jarang sekali disebutkan, agar hati-hati rakyat semuanya bersatu, hati-hati kaum muslimin semuanya bersatu, yang dengan persatuan ini akan terhasilkan kebaikan yang agung, kebaikan yang besar, kemenangan bagi kaum muslimin, hilangnya penindasan di negeri-negeri kaum muslimin. Dan Ibnu Abi Syaibah pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim, dia berkata, "La u'inu ala qatli khalifatin ba'da Uthman abada." Aku tidak akan membantu di dalam membunuh pemimpin setelah kejadian Uthman selama-lamanya. Qala faqila lahu a'anta ala damih. Lalu dikatakan kepada Abdullah bin Ukaim, apakah engkau ikut membantu di dalam menumpahkan darah Uthman? Lalu Abdullah bin Ukaim berkata, aku menganggap tatkala aku menyebutkan kejelekan-kejelekan Uthman itu adalah bentuk tolong menolong di dalam menumpahkan darah Uthman. Maka tatkala seseorang menyebutkan aib-aib pemerintah, menyebutkan keburukan-keburukan pemerintah di halayak umum, mengoreksi kebijakan-kebijakan mereka di sosial media, di halayak umum, maka itu terhitung sebagai membantu di dalam membunuhnya. Ketahuilah, termasuk dari musibah besar yang menimpa kaum muslimin adalah adanya kelompok-kelompok, firqah sesat yang menyelewengkan agama dan menyelisihi jalannya kaum mukminin, jalannya sahabat ridwanullahi alaihim. Dan di antara kelompok-kelompok sesat tersebut, firqah sesat tersebut adalah As-Sururiyah. Sururiyah. Penamaan ini diambil dari sang pendirinya yang dahulu bergabung bersama Ikhwanul Muslimin, Khawarij. Dan ketahuilah sungguh, mengenal keadaan kelompok Sururiyah ini yang sesat dan merusak adalah perkara yang sangat penting untuk diketahui. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat 55, "Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin." Begitulah kami perinci ayat-ayat kami. Kami detail penjelasan tentang ayat-ayat kami agar jelas mana jalan orang-orang yang berbuat dosa, mana jalan orang-orang yang berbuat kesesatan.
Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'ani syarri makhafata an yudrikani." Dahulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kebaikan, namun aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam mengenai keburukan karena aku takut terjatuh kepada keburukan tersebut, maka aku kenali apa saja jalan-jalan keburukan. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan termasuk dari ciri-ciri kaum Sururiyah, kelompok Sururiyah ini, yang pertama adalah mereka adalah para penyeru revolusi. Mereka adalah orang-orang yang gemar mengajak untuk memberontak kepada pemimpin. Tugas terbesar mereka adalah menyebarkan aib-aib, kesalahan-kesalahan pemerintah tanpa di cross check terlebih dahulu apakah itu beritanya valid ataukah tidak, kekeliruan tersebut benar ataukah tidak. Kesibukan mereka yang tertinggi adalah menyebarkan dengan sesegera mungkin kekeliruan-kekeliruan para pemerintah tanpa dilandasi dengan berita yang benar, namun hanya sangkaan-sangkaan belaka. Namun tetap, walaupun kabar tentang kekeliruan pemerintah tersebut benar, valid, maka perkara tersebut adalah suatu yang diharamkan di dalam agama, karena menyebarkan kekeliruan, aib para pemerintah di khalayak umum, di depan manusia, di depan rakyat, itu adalah hal yang haram, bisa menimbulkan kekacauan, kebencian kepada pemerintah, sehingga terjadilah perbenturan antara rakyat dengan pemerintah. Maka bagaimana lagi apabila kabar tersebut tidak valid, hanya dibangun di atas sangkaan-sangkaan belaka, berita-berita palsu yang tersebar ke sana dan ke sini, berita-berita dusta yang tercuit dari badan-badan yang tidak jelas kebenarannya. Ciri kelompok Sururiyah yang kedua adalah mereka tidak memberi perhatian besar terhadap pembahasan tauhid, yang mana itu adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. Tapi yang menjadi tujuan mereka terbesar adalah menyeru, mengajak untuk berhukum dengan hukum-hukum Islam, menyeru untuk berhukum dengan hukum-hukum Allah, menyeru kepada tahkimus syariah. Benar, dakwah menyeru untuk berhukum dengan syariat, mengajak kepadanya adalah perbuatan yang benar. Akan tetapi bila menyeru untuk berhukum dengan hukum Allah dijadikan sebagai tangga untuk memorak-porandakan pemerintah yang sah, untuk menyalahkan pemerintah presiden yang sah, untuk dijadikan sebagai tangga di dalam memberontak kepada pemerintah, maka ini haram. Maka ini adalah hal yang haram. Kemudian menelantarkan pembahasan tauhid dengan segala sisinya. Ini juga menyelisihi jalan Nabi SAW, menyelisihi dakwah Nabi SAW. Bahkan yang harus lebih ditekankan, lebih diperhatikan adalah pembahasan tauhid dengan segala sisinya, bukan hanya dari sisi hukum syar'i saja, hukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla saja. Akan tetapi ada hal-hal lain yang perlu juga diperhatikan dari sisi-sisi tauhid. Ciri kelompok Sururiyah yang ketiga adalah mereka mengkafirkan para pemimpin dan gemar mencela-cela ulama-ulama sunnah, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Terkadang mereka menyebut ulama-ulama sunnah dengan ulama-ulama fikih haid dan nifas. Terkadang mereka menyebut ulama-ulama besar, ulama-ulama kibar, bahwasanya mereka tidak paham kenyataan, tidak paham fikih waqi'. Terkadang mereka menyebut ulama-ulama kibar dengan orang-orang yang bermuka dua. Padahal kaum Sururiyah lah yang para pendusta. Mereka adalah para pembohong. Kenyataannya, hari-hari di mana bermunculannya fitnah,
masalah-masalah besar, menunjukkan bahwasanya ulama-ulama kita, ulama-ulama kibar, ulama-ulama ahlus sunnah, mereka lah yang paling mengerti, mereka lah yang paling faqih, mereka lah yang paling tahu dengan kenyataan hakikat dari permasalahan. Seperti yang terjadi kejadian besar yang disebut dengan Ar-Rabi' Al-Arabi dan revolusi-revolusi pemberontakan di berbagai negeri besar. Kaum Sururiyah, mereka malah bertepuk tangan. Mereka malah membunyikan seluring-seluring. Senang dengan kejadian tersebut. Adapun ulama-ulama kibar kita mengingkari kejadian yang disebut dengan Ar-Rabi' Al-Arabi, yang mana kejadian tersebut menyebabkan kehancuran dan kerusakan di negeri-negeri kaum muslimin yang kita saksikan di negeri Yaman, di Libya, di Tunis, di Suria, dan selainnya. Adapun tuduhan kepada ulama-ulama kita bahwasanya mereka adalah para penjilat atau bermuka dua, maka ini adalah tuduhan yang tidak benar, tuduhan orang-orang yang merugi, dikarenakan ulama-ulama kita tidak sama sekali sepakat dengan kaum Sururi di dalam mengkafirkan para hakim, para pemerintah, para pemimpin, dan tidak menyetujui adanya revolusi, adapun begitu pula pemberontakan di negeri-negeri kaum muslimin. Dan ciri keempat dari ciri-ciri kaum Sururiyah adalah mereka mengagungkan orang-orang yang mengandalkan akal, seperti orang-orang filsuf, dan yang mengagungkan logika daripada dalil dan Al-Quran, begitu pula As-Sunnah, dan banyak membaca kitab-kitab mereka yang di dalamnya disebarkan pemikiran-pemikiran yang dilandasi dengan akal dan logika semata, seperti kitab-kitabnya Sayyid Qutb dan saudaranya Muhammad Qutb, dan yang semisal keduanya, seperti kitab Dhilalul Quran atau kitab Al-Adalatu Al-Ijtimaiyah. Bersamaan dengan itu, kaum Sururiyah menganggap mereka tidak butuh kepada kitab-kitab ulama, menyeru manusia untuk meninggalkan kitab-kitab ulama besar seperti kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Begitu pula menyeru manusia untuk meninggalkan kitab Fathul Majid karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, dan yang semisalnya, kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum Sururiyah tidak menyukainya, malah menyeru manusia untuk meninggalkan kitab-kitab tersebut. Ciri kaum Sururiyah yang kelima adalah mereka tidak memasang sikap keras kepada ahli bid'ah, tidak mau berselisih, tidak mau bertengkar dengan ahli bid'ah dari kalangan Ikhwanul Muslimin, begitu pula dari kalangan Jamaah Tabligh yang dinamakan sebagai Al-Ahbab, para Habib. Bersamaan dengan itu, kaum Sururiyah sangat membenci dan bersikap keras kepada Ahlus Sunnah yang mana mereka berjalan di atas jalannya para salaf. Mereka tidak menyukai, mereka membenci Ahlus Sunnah yang memasang sikap keras kepada ahli bid'ah. Justru berbalik. Dan kaum Sururiyah juga gemar untuk memberikan laqab-laqab, julukan-julukan yang buruk kepada Ahlus Sunnah, seperti julukan Al-Jamiyah atau Al-Wahhabiyah dan seterusnya. Karena termasuk rahasia besar dan ciri yang paling terbesar kelompok Harakiyah dari kalangan Ikhwanul Muslimin, Sururiyah, mereka selalu memberikan julukan-julukan kepada Ahlus Sunnah dengan sebutan Jamiyah, dinisbatkan kepada Syekh besar, Syekh Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah, Syekh Aman Jami, Syekh Muhammad Aman Jami, atau memberikan julukan kepada Ahlus Sunnah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ghulu di dalam mentaati. Justru mereka telah berdusta, kaum Sururiyah telah berdusta. Malah mereka lah yang telah berbuat kezaliman di muka bumi dengan cara memusuhi orang-orang yang mengajak kepada akidah dengar dan taat kepada pemerintah, selama itu bukan kemaksiatan sebagaimana yang datang di dalam Al-Quran, juga di dalam As-Sunnah. Dan masih banyak lagi ciri-ciri dari kaum Sururiyah, maka berhati-hatilah dan peringatkan
anak-anak kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, dari kelompok sururiyah ini. Karena bahayanya sangat besar, kezalimannya sangat dahsyat. Diawali dengan semangat yang tanpa didasari dengan ilmu, dan berakhir pada revolusi, demo, pemberontakan kepada pemerintah yang bisa membinasakan negeri, bisa membinasakan kaum muslimin, memorak-porandakan persatuan. Hilanglah anak-anak kaum muslimin dan tenggelam di dalam fitnah-fitnah yang dahsyat. Jagalah anak-anak kalian dari fitnah yang besar ini, dari syubhat yang menyambar-nyambar ini. Perhatikan apa yang mereka tonton, perhatikan apa yang mereka dengar dari berita-berita. Jangan sampai terlalaikan. Siapa tokoh-tokoh yang mereka besarkan, siapa tokoh-tokoh yang mereka dengar. Jangan sampai tokoh-tokoh yang mereka dengar adalah kaum-kaum sururiyah, kaum-kaum khawarij, ikhwanul muslimin. Jadikanlah yang mereka dengar adalah Syekh Ibn Baz, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Salih Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Semoga Allah Azza wa Jal merahmati yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita untuk selalu mengikuti kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran dan berikanlah kami rizki untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan dan berikan rizki kepada kami untuk menjauhinya. Ilahuna walhamdulillah.